Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Dina danget ieu Ustazah bade medarkeun materi tentang paguneman. Pada kesempatan ini Ustazah akan menjelaskan teori atau materi tentang paguneman. 2 minggu ke belakang kalian sudah diberi tugas 2 macam. Yang pertama, kalian harus memahami teks yang isinya tentang 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Yang kedua, kalian harus update status tentang paguneman. Nah, baik tugas yang pertama dan tugas yang kedua itu merupakan suatu paguneman. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa sih paguneman itu? Paguneman ngarupakeun hiji istilah dina basa Sunda anu hartina nyaeta kagiatan ngawangkong anu dilakukeun ku 2 urang atawa leuwih. Jadi paguneman ini adalah bahasa Sundanya dari istilah mengobrol atau bercakap-cakap atau berdialog seperti itu. Tujuan paguneman nyaeta pikeun ngalakukeun kagiatan komunikasi atawa neangan solusi hiji pasoalan. Tujuannya di sini untuk berkomunikasi. Komunikasi itu artinya menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Atau di sini paguneman juga tujuannya untuk mencari solusi dari suatu masalah. Kalau kalian tidak paham mengenai suatu materi pembelajaran, lalu kalian bertanya kepada guru kalian dan guru kalian menjawab, maka obrolan kalian itu adalah paguneman, yaitu mengobrol. Ya, merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk mencari solusi dari suatu masalah. Hal anu kudu diperhatikeun dina paguneman. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita saat mengobrol atau saat berdialog agar tujuan dari paguneman atau tujuan dari mengobrol bisa tercapai. Nu kahiji, lentong. Lentong yaitu intonasi. Artinya, dalam berpaguneman atau dalam bercakap-cakap, nada suara kita jangan lempeng-lempeng saja, jangan lurus-lurus saja. Harus ada intonasinya. Jangan sampai saat kita bertanya dan saat kita tidak bertanya, nadanya sama. Nanti orang yang mendengarnya akan bingung, kita itu sedang bertanya atau tidak. Anu kadua, tata krama paguneman. Aturan percakapan. Dina paguneman aya tata krama paguneman anu kudu dilakukeun. Dalam paguneman ada aturan percakapan yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Anu kahiji, teu meunang motong caritaan batur. Tidak boleh memotong pembicaraan orang. Kalau misalnya ada 2 teman kita sedang mengobrol, jangan mentang-mentang teman kalian langsung nyamber, langsung nyambung, memotong pembicaraan mereka. Tidak boleh itu. Harus menunggu dulu kedua teman kita tersebut berhenti mengobrol, baru kita masuk ke pembicaraan. Anu kadua, dina waktu ngajawab pananya ti batur kudu ngentep seureuh. Jelas maksudna teu ngalantur. Saat menjawab pertanyaan orang harus ngentep seureuh. Arti ngentep seureuh yaitu harus jelas maksudnya, tidak melantur. Jadi kalau ditanya suatu hal harus to the point, ke hal yang ditanyakan, jangan banyak basa-basinya. Anu katilu, ngawasa kana jejer anu keur digunemkeun. Menguasai topik pembicaraan.
Kalau kalian mengajak adik kalian berkomunikasi atau bercakap atau mengobrol tentang otomotif misalnya, maka kalian harus paham tentang otomotif. Biar apa? Biar nyambung ya. Atau kalau misalnya kalian mau mengajak ngobrol dengan teman, misalnya tentang pencaksilat, maka kamu dan teman kamu harus paham tentang pencaksilat biar paguneman itu bisa terlaksana. Begitu. Anu kaopat, ulah nyigeng kana parasaan batur. Tidak menyinggung perasaan orang. Di sini agar tidak menyinggung perasaan orang, maka bahasa yang kita gunakan harus yang baik, tidak boleh menyindir. Agar proses paguneman atau proses percakapan berjalan baik. Anu kalima, sora kudu ngoncrang jeung jentre. Suara harus nyaring dan jelas. Tidak boleh bisik-bisik, apalagi pakai bahasa isyarat. Kalau kalian normal bisa bicara, maka gunakan bahasa yang baik. Kecuali kalau kalian memiliki keterbatasan dalam hal bicara, tidak apa-apa menggunakan bahasa isyarat. Tapi kalau bisa berbicara, maka gunakanlah bahasa yang bahasa yang jelas dan suara yang nyaring, seperti itu. Anu katilu, hal anu kudu diperhatikeun dina paguneman nyaeta tata krama basa, yaitu aturan penggunaan basa. Jadi, dalam bahasa Sunda itu ada aturan-aturan bahasa yang harus dipenuhi. Apa saja? Nah, di dalam bahasa Sunda ada 3 jenis bahasa, ada 3 jenis bahasa, yaitu bahasa lemes, bahasa hormat, bahasa wajar, bahasa loma, bahasa kasar, bahasa cohag. Bahasa lemes atau bahasa hormat itu biasa digunakan untuk orang-orang yang lebih tua umurnya dari kita, atau digunakan pikeun kasaluhureun, digunakan untuk orang yang ada di atas kita, baik itu umur ataupun pangkat. Anu kadua, bahasa wajar, digunakan pikeun ka sasama, digunakan untuk ke sesama, misalnya teman sebaya kita atau anak di bawah kita, teman yang umurnya di bawah kita, adik kita misalnya. Anu katilu, bahasa kasar atau bahasa cohag istilahnya. Biasanya digunakan juga oleh kita, oleh orang Sunda untuk ke orang yang lebih muda umurnya, atau biasa digunakan kalau sedang emosi biasanya. Cuman saran dari Ustazah, kita tidak boleh menggunakan bahasa kasar, harus menggunakan bahasa yang baik. Di sini untuk ke sesama kalian pakai bahasa wajar. Kalau ke orang tua atau misalnya ke orang yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, pakai bahasa lemes atau bahasa hormat. Untuk mengetahui seperti apa bahasa lemes, bahasa wajar, dan bahasa kasar, kalian silahkan kunjungi link yang ada di sini. Kalian bisa tulis beberapa bahasa. Di sini Ustazah tugaskan minimal 10 kata. Kalian salin 10 kata dari web ini, dibikin tabelnya seperti yang ada di web ini ya. Kalian tulis bahasa kasarnya, bahasa lemesnya apa, bahasa wajarnya apa, dan bahasa kasarnya apa. Oke? Salajengna anu kaopat, hal anu kudu diperhatikeun dina paguneman nyaeta rengkuh, yaitu gestur. Gestur itu bagaimana gerak-gerik tubuh kita.
Kalau sedang bertanya, maka gesturnya seperti orang yang sedang bertanya. Kalau sedang memberikan informasi, maka gesturnya pun harus seperti yang memberikan informasi. Anu terakhir, hal anu kudu diperhatikan dina paguneman nyaeta pasemon. Pasemon. Apa itu pasemon? Pasemon itu mimik atau raut wajah. Nah, mimik atau raut wajah sama pentingnya seperti halnya intonasi. Jadi, kalian kalau misalnya bertanya, maka mimiknya jangan lempeng-lempeng aja, karena itu juga nanti mempengaruhi intonasi kita. Misalnya, kita mau bertanya tentang keadaan seseorang, maka harus seperti ini. Kumaha, damang? Misalnya sambil tersenyum, sambil ramah wajahnya, jangan lempeng. Kumaha, damang, kayak robot ya. Nah, makanya di sini dalam paguneman itu harus memperhatikan hal-hal yang 5 ini. Lentong, tata krama paguneman, tata krama basa, rangkuh, jeung pasemon. Salajengna dina paguneman aya ungkapan-ungkapan anu biasa digunakan. Dalam paguneman ada ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan. Anu kahiji contoh ucapan salam. Seperti halnya wilujeng enjing, selamat pagi, wilujeng siang, selamat siang, wilujeng sonten, selamat sore, wilujeng wengi, selamat malam, seperti itu. Itu contoh ucapan salam. Yang kedua, contoh kalimat sapaan atau salam. Kumaha, damang? Kumaha, damang? Bagaimana kabarnya? Sehat? Bade angkat ka mana? Bade angkat ka mana? Mau ke mana? Nuju naon? Nuju naon? Sedang apa? Ti mana kawitna? Ti mana kawitna? Asalnya dari mana? Mulih ti mana? Mulih ti mana? Pulang dari mana? Nah, itu contoh kalimat sapaan. Jadi di Sunda, di adat Sunda, kalimat-kalimat ini memang kalimat pertanyaan, tapi merupakan bagian dari kalimat sapaan. Ada orang yang lewat, bade angkat ke mana? Seperti itu. Ya, jadi orang Sunda itu biasanya terkenal ramah karena orang siapapun kalau lewat itu selalu ditanya. Seperti itu. Selanjutnya, contoh kalimat menta idin. Menta idin artinya kalimat meminta izin. Bu, Pak, punten, abi bade kapengker. Bu, Pak, punten, abi bade kapengker. Bu, Pak, permisi, saya mau ke toilet. Sebenarnya arti pengker itu adalah belakang. Tapi maksud di sini ke belakang itu artinya ke toilet. Yang kedua, Bu, Pak, punten, abi bade naros. Bu, Pak, punten, abi bade naros. Bu, Pak, permisi, saya mau tanya. Anu terakhir, contoh kalimat menta hampura. Kalimat meminta maaf. Bu, nyuhunkeun dihapunten, abdi kasiangan. Bu, minta maaf, saya kesiangan. Pak, nyuhunkeun dihapunten, abi teu tiasa dongkap. Pak, minta maaf, saya tidak bisa datang. Nah, seperti itulah teori atau materi-materi tentang paguneman yang harus kalian kuasai.
Sampai di sini dulu materi paguneman yang bisa Ustazah sampaikan. Tugasnya yang pertama tadi kalian buat tabel tentang tata krama bahasa. Untuk isinya ada di web yang tadi Ustazah cantumkan di slide sebelumnya. Tugas yang kedua, kalian catat materi ini semua di buku catatan. Hasilnya kalian laporkan ke Ustazah lewat Japri WA ya. Ustazah tunggu sampai jam 8 malam ini. Jam 8 pada hari ini. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.